adik-adik. Karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Kita ulang lagi ya Kak dari bait 1. Oke Kak. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tangannya dong. Halo adik-adik, kembali waktunya kita memberikan persembahan kita. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita, kakak mau mengingatkan nih buat adik-adik, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa melalui via transfer ya, jika adik-adik merasa kesulitan. Nah, sekarang adik-adik siapkan amplop dan masukkan uang ke amplop untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, agar Tuhan lebih senang jika kita selalu saling memberi. Oke adik-adik, dan waktunya kita akan memberikan persembahan, tetapi kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, di mana Tuhan di pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan itu bisa membawa berkat di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan dulu ya Alkitabnya. Yes. Yuk, diambil dulu ya Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab sama-sama nanti. Nah, kalau sudah disiapkan, duduk yang manis ya. Karena kita harus fokus, kita harus dengar-dengaran, dan berkondisi yang baik. Nah, kalau sudah, kita akan nyanyi satu lagu dulu ya. Kita nyanyi lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
lagi ya adik-adik, kita bersungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku percaya. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, kami dapat berkumpul lagi di ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu, biarlah kami senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan Destian membacakan Alkitabnya. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas dialah yang ditujukan untuk masuk ke bait suci dan membakar ukapan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukapan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukapan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut. Jangan takut. Hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk
untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Tuhan, melayani Allah. Dan malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Tuhan, melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya dan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu banyak orang menanti-nanti Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengejar mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Terima kasih Estian sudah membacakan Alkitab buat kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi tokoh yang baru, yaitu Imam Zakharia dan Elisabeth. Zakharia dan Elisabeth adalah suami istri yang hidup pada zaman Raja Herodes. Mereka adalah keluarga yang sangat takut Tuhan. Mereka menyayangi Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan serta tidak menyakiti hati Tuhan. Mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik, tetapi mereka sudah tidak muda. Mereka sudah sangat tua. Kalau sekarang mereka sudah jadi oma-oma. Mereka fisiknya sudah lemah, sudah tidak kuat lagi seperti yang dulu. Nah, di umur mereka yang sudah tua, adik-adik, mereka itu belum punya anak. Mereka belum punya anak-anak kecil. Harusnya mereka sudah punya kan, tapi belum saatnya mereka punya anak-anak kecil. Nah, karena itu, apakah mereka akan nanti punya anak seperti itu? Ya, kita dengarkan ya. Terus aja ya, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Nah, adik-adik, tahu nggak sih ceritanya? Karena Imam Zakharia ini bekerja di bait Allah. Kalau sekarang imam itu bisa diartikan sebagai pendeta atau pelayan di gereja. Adik-adik pernah nggak sih melihat pendeta yang khotbah atau penatua-penatua majelis lainnya yang memberitakan firman Tuhan? Nah, itu dia imam pada saat itu. Nah, istrinya ini juga namanya Elisabeth. Karena imam ini bekerja di bait Allah, jadi mereka itu datang di rumah Tuhan untuk berdoa. Suatu saat, Zakharia mendapat tugas pelayanan untuk berdoa di bait Allah. Dia dan teman-temannya yang lain pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, saat itu juga Zakharia mendapat pelayanan khusus, yaitu berdoa di dalam bait Allah, sedangkan teman-teman yang lainnya menunggu di luar bait Allah.
Saat Zakharia berdoa di bait Allah itu, adik-adik tahu gak? Saat dia sedang berdoa dan mempersembahkan korban, dia ketemu seorang malaikat. Malaikat itu hendak mengatakan sesuatu kepada Zakharia. Tapi Zakharia melihat dengan kaget. Dia terkejut melihat itu. Karena Zakharia terkejut, maka malaikat itu meyakinkan dia mengatakan bahwa saya Gabriel. Dia menguatkan dan meyakinkan Zakharia bahwa nanti istrimu Elizabeth itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kemudian anak itu akan besar di hadapan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Anak itu akan membawa bangsa Israel akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan kemudian dia juga mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tapi adik-adik, pada saat mendengarkan itu, Zakharia masih belum percaya adik-adik. Dia nggak percaya gitu. Karena kenapa? Dia tidak percaya bahwa istrinya akan mengandung di umur yang sudah tua. Itu pernah nggak adik-adik merasa tidak percaya akan Tuhan? Pernah kan adik-adik? Pernah, kakak juga pernah merasa, ini tidak mungkin Tuhan. Ini sangat mustahil Tuhan gitu. Nah, adik-adik apa yang terjadi? Saat Zakharia tidak percaya, maka malaikat itu menghukum dia dengan menghilangkan suaranya atau membuat dia bisu sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Nah, adik-adik, ketika saat itu juga teman-temannya yang di luar tadi itu menunggu Zakharia keluar karena mereka sudah menunggu sangat lama. Kemudian ketika Zakharia ini keluar, adik-adik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang banyak tahu. Orang banyak itu mengerti bahwa, pasti Zakharia ketemu sama Tuhan tuh. Sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tapi karena orang banyak itu terus melihat keanehan dari Zakharia, dia hanya bisa berbicara melalui bahasa tubuh. Karena dia tidak bisa berkata-kata. Sampai saatnya mereka semua bubar dan Zakharia juga pulang ke rumah. Dan dia membicarakan hal itu kepada istrinya. Tapi istrinya juga kurang tahu karena dia tidak mengerti. Dia hanya memakai bahasa tubuh. Dan kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Nah, setelah sekian lama yang ditunggu-tunggu sama mereka, akhirnya Elizabeth itu mengandung. Dia akan mendapatkan anak-anak kecil, anak-anak imut, anak-anak yang cantik dan ganteng gitu ya. Dia di umurnya yang tua, yang mungkin bagi mereka ini tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan mau dan Tuhan punya maksud, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun Elizabeth mengatakan, saya sudah tua, saya sudah lemah, sudah tidak kuat, ini tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang boleh nolak. Nah, adik-adik, pernah nggak sih adik-adik tidak percaya kepada Tuhan? Tuhan, saya tidak bisa, ini terlalu berat. Tugas ini terlalu berat. Ini pekerjaan ini terlalu berat. Ini kenapa sih saya tidak bisa terus mengerjakan tugas ini? Pernah nggak? Pernah kan? Kakak juga pernah merasakan hal itu. Tapi adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu ajaib.
Tuhan kita itu benar-benar perkasa. Bagi Dia tidak ada salah satu pun yang tidak mungkin akan terjadi. Kalau Tuhan menghendaki, pasti akan terjadi. Nah, satu hal yang perlu kita tahu adik-adik bahwa Tuhan kita itu merencanakan yang baik untuk kita, tidak rencana yang jahat. Makanya adik-adik percaya kepada Tuhan. Kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Kita harus taat pada firman Tuhan, kita harus dengarkan firman Tuhan, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Oke adik-adik, seperti itu firman Tuhan hari ini. Kakak percaya, adik percaya kepada Tuhan. Oke? Ya, baik, kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhan hari ini tentang Zakaria dan Elisabet yang tidak percaya, tetapi Tuhan membuat mukjizat dan akan terjadi. Kuncinya adalah tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita berdoa untuk menutup cerita kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak kecil yang taat dan dengar-dengar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya tentang apa, Kak Febi? Tentang Bapak Zakaria. Oke, tentang Bapak Zakaria yang kurang percaya kepada pesan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Zakaria supaya kita menjadi anak-anak yang percaya kepada firman Tuhan. Ya, selalu percaya ya, Kak. Ya, amin. Gak boleh takut ya adik-adik ya. Kita harus percaya. Oke, kita mau nyanyi lagu Di Badai Topan Dunia. Badai Topan Dunia. Kita gerak ya adik-adik ya. Ya, yang semangat ya adik-adik. Semuanya bangkit berdiri. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye. Anak-anak sekolah minggu, terus kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya dan terus pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami tetap percaya kepadamu akan firman kebenaran, akan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak sekolah minggu di KO Sola Gracia. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam kasih Allah yang besar dengan pimpinan Roh Kudus memberkati setiap anak sekolah minggu setiap hari dan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.